Kita akan menghadirkan guru kita, Tuan Guru Bajang yang sudah ada bersama kita sejak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, jika kita kaitkan semangat gotong royong ini di zaman junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau adalah pemimpin umat, pemimpin bangsa, tapi juga di Madinah pada saat beliau ada di sana. Di sana tidak hanya ada umat Islam, tapi juga ada kaum Yahudi, Nasrani, dan juga mungkin ada Majusi juga mungkin ya. Nah, tapi bagaimana figur kepemimpinan beliau ini ya, jika kita belajar dari beliau dan kita coba untuk terapkan, memaknainya di kehidupan sekarang, khususnya di tahun baru Hijriah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pak Prof Nasar yang tadi indah sekali ya, bapak-bapak ibu, kita mendengar, para pemirsa juga keindahan Islam ya. Bahwa Islam itu menghadirkan nilai-nilai yang membawa kebaikan dan rahmat. Tidak hanya untuk umat Islam tapi juga untuk seluruh umat manusia. Ada ukhuwah yang kokoh dan kuat di situ. Nah, kalau pada kesempatan ini kita mencoba melihat bagaimana Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW membangun Madinah dari tempat yang biasa-biasa saja menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Kita tahu Al-Madinatul Munawwarah itu artinya kota yang penuh dengan cahaya. Bukan dengan cahaya lampu, tapi Al-Qiyam, Al-Muthla. Ada nilai-nilai yang istimewa dan luar biasa. Nah, Bapak-bapak dan ibu, ada satu ungkapan ya, faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya itu nggak mungkin memberi. Jadi kalau kita ingin kasih ilmu kan mesti kita punya ilmu dulu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mampu membangun sesuatu yang berkarakter kuat. Ya. Masyarakat Madinah yang hebat itu, kecuali kalau pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang sudah ada karakter-karakter itu. Maka kalau bapak-bapak dan ibu kita simak bagaimana Allah menggambarkan di dalam Al-Quran Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada salah satu ayat dalam At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi kalau disederhanakan ayat ini, sosok beliau itu azizun alaihi ma'anitum. Beliau itu selalu merasa berat kalau ada beban untuk rakyatnya. Jadi beliau pemimpin yang selalu mencari jalan. Gimana kira-kira saya bisa meringankan beban dari masyarakat saya. Harisun alaikum. Beliau juga pemimpin yang sangat kreatif untuk mencari jalan-jalan agar masyarakat bisa maju. Bil mu'minina raufur rahim, dan ada kasih sayang. Nah, yang terakhir ini bapak-bapak dan ibu para pemirsa, inilah yang disampaikan oleh para ulama sebagai inti dari kepemimpinan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-mahabbah. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya rasa cinta yang otentik kepada semua rakyatnya tanpa kecuali. Muslimnya, non-muslimnya. Karena cintanya beliau maka sejak awal diikat masyarakat Madinah itu. Wa inna bani Aufin ummatun ma'al mu'minin. Ada kelompok Yahudi namanya Bani Auf. Kata Rasul sama, setara dengan umat Islam. Jadi dipersaudarakan. Ini bagian dari kecintaan pemimpin kepada rakyatnya, dipersaudarakan, disatukan. Kemudian dari kecintaan ini juga bisa tergambar bagaimana Rasulullah SAW selalu memandang segala sesuatu dari sisi yang positif. Karena Rasulullah SAW yuhibbul fa'lal hasan. Nabi itu cinta kepada satu pandangan yang baik, cara berpikir yang positif. Tadi guru kita Pak Prof Nasar sudah sampaikan,
gotong royong itu esensinya adalah semangat kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW karena inginnya segala sesuatu itu mengandung nilai kebaikan, itu banyak nama-nama sahabat beliau yang dirubah. Ada nama sahabat beliau misalnya Harb. Harb itu artinya perang. Dirubah oleh beliau menjadi Muslim. Muslim itu artinya yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan menghadirkan keselamatan untuk orang lain. Termasuk kita ini sebagai umat Islam mengaku sebagai Al-Muslimun. Keseharian kita harus menghadirkan rasa nyaman dan aman bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Ada yang namanya misalnya suatu tempat yang dianggap tidak baik, diganti dengan Al-Khadrah, tempat yang hijau, membawa aura yang positif. Nah, itulah bagian dari bagaimana Rasulullah SAW berupaya untuk membangun karakter yang baik di tengah masyarakat Madinah. Nah, karena kepemimpinan itu adalah mengirim gelombang, maka gelombang mahabbah itu terkirim kepada semua. Maka di setiap sudut kota Madinah, para sahabat dan penduduk Madinah yang non-muslim itu mereka punya gelombang yang sama, saling membantu dalam kebaikan. Karena itulah bapak-bapak dan ibu, kalau kita lihat di sejarah, tidak ada peristiwa di mana Rasul sampai bersenandung ya dengan bersyair kecuali ketika beliau turun ke lubang bersama dengan Muhajirin dan Ansor untuk meletakkan fondasi Masjid Madinah. Apa kata Rasul? Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfiril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal selain kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang muhajirin dan ansor. Jadi saking gembiranya Rasulullah SAW pada saat suasana bergotong royong itu beliau sampai bersyair. Nah, inilah yang kata para ulama menggambarkan bahwa tidak ada kegembiraan yang melebihi bagi seorang pemimpin manakala melihat seluruh elemen masyarakatnya itu bersama-sama bekerja, bergotong royong, berkolaborasi dalam kebaikan. Bapak-bapak dan ibu, dalam Islam itu ada istilah al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani. Jadi Islam itu mengukur dari isi bukan dari nama. Gotong royong istilah kita, tapi kalau kita lihat isinya ternyata itu adalah esensi atau sesuatu yang sangat penting, nilai yang utama di dalam Islam, bersama-sama dalam kebaikan. Baik, terima kasih banyak Tuan Guru. Kita akan lanjutkan lagi. Ada yang mau nanya? Sabar, nanti segmen berikutnya ya. Nah, Tuan Guru tadi sempat dibahas tentang zaman Rasulullah. Nah, bagaimana jika kita kaitkan lagi di zaman Rasulullah dan kekinian, di mana saat ini isu disintegrasi, perpecahan, ya tadi sempat disinggung juga. Alhamdulillah Indonesia masih bisa bertahan. Tapi figur Rasulullah SAW pada saat beliau sebagai seorang pemimpin, apa yang beliau lakukan? Bagaimana sikap beliau menghadapi? Ada yang pro dengan beliau, ada juga yang tidak. Nah, artinya kebijakan beliau seperti apa dalam menghadapi ini sehingga Madinah menjadi tetap stabil, bahkan juga sejahtera bagi bangsa, bagi umatnya. Perbedaan pandangan itu kan sunnatullah ya. Jadi seorang pemimpin, bahkan seorang nabi juga seperti baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran juga antara Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun juga berbeda pendapat. Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam juga beda pendapat. Jadi beda pendapat itu sekali-kali jangan dimaknakan sebagai penanda bahwa hati kita menjauh. Tidak. Perbedaan pendapat bisa saja menjadi medium yang disiapkan oleh Allah. Kalau suami dengan istri beda pendapat kan bukan berarti saling benci, tapi itu medium untuk berbicara kembali bersama-sama, berdiskusi. Nah, Rasulullah SAW sejak awal ya, yang kita lihat dari semua buku sejarah, kepemimpinan beliau itu adalah kalau bisa diistilahkan kepemimpinan yang fungsional, bukan struktural. Jadi Nabi tidak menempatkan dirinya seperti orang yang ada di atas, lalu rakyat itu di bawah kakinya. Tidak. Artinya apa?
semua masyarakat Madinah itu ditempatkan dalam posisi yang terhormat. Tidak ada kelompok yang dipinggirkan. Itulah sebabnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk pernyataan dalam Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Bahwa ciri dari masyarakat yang bisa berkembang dengan baik itu adalah amruhum syura bainahum. Jadi hal-hal penting di antara mereka itu dimusyawarahkan. Antara pemimpin dan rakyat saling mendengar untuk sampai kepada sesuatu yang menghadirkan kemaslahatan untuk semua. Nah, ini juga pengingat ya, seakan-akan kepada Rasul tapi sebenarnya kepada kita semua. Itulah kepemimpinan yang dikembangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan fungsional. Sehingga udah nggak ada lagi urusan suku mana, warna kulitnya apa. Coba bayangkan, waktu di Mekah dulu itu semua yang memegang peran penting itu suku Quraisy. Tapi ketika dibangun Madinah, ya, ibu-ibu bisa baca dalam sejarah, siapa yang tukang azan, muazin Rasul itu? Bilal ibnu Abi Rabah, orang yang kulitnya hitam. Siapa sahabat dekat Rasul? Di antaranya ada Salman Al-Farisi, orang bukan Arab, dari Persia. Artinya ketika sudah dibangun masyarakat yang di situ ada, seperti disampaikan guru kita, ada kesetaraan. Di Indonesia juga begitu. Gak ada gunanya kita teriak-teriak misalnya, wah saya ini asli Indonesia, saya lahir di sini, bapak saya, kakek saya, nenek moyang saya. Tapi ketika diajak untuk berbuat kebaikan, membangun republik ini, justru dia berpangku tangan. Mari kita tiru bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana para sahabat membangun masyarakat tidak berbasis pada jabatannya apa, pada berapa banyak dia punya uang, ya, pada keturunan siapa, tapi berbasis pada apa hal terbaik, perkhidmatan yang saya bisa berikan untuk masyarakat, untuk Indonesia. Baik, terima kasih banyak Tuan Guru. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Faris Haryono. Bagaimana keutamaan bergotong royong di dalam Islam? Salah satu yang menarik dalam Al-Quran, ya, Bapak Ibu, ketika Al-Quran bicara tentang dorongan untuk berbuat baik, maka sering sekali objeknya nggak disebut oleh Allah. Misalnya gini, waf'alul khair, berbuat baiklah. Apa itu perbuatan baik itu? Perbuatan baik seperti apa yang diinginkan oleh ayat? Nggak disebut oleh Allah. Atau dalam ayat yang lain, wa ahsinu, jadilah orang yang selalu memberikan yang terbaik dalam apapun yang kau lakukan. Dalam hal apa? Nggak disebut. Nah, kata para ulama, kalau objek itu tidak disebut, maka berarti semua hal yang masuk dalam kategori kebaikan itu masuk dalam ayat itu. Jadi yang sudah dilakukan oleh Rasul, ya jelas ya. Yang belum pernah dilakukan oleh Rasul, tapi kebaikan juga kita lakukan. Dulu zaman Rasul tidak ada sekolah-sekolah seperti sekarang. Ya. Tapi karena itu kebaikan, kita bangun bersama-sama. Ya. Dulu fasilitas-fasilitas umum tidak selengkap masa sekarang. Tapi karena sekarang kita perlukan, kita bangun. Dan itu masuk dalam kebaikan. Islam itu, ibu-ibu, sangat menghargai yang namanya kepeloporan dalam kebaikan. Jadi kalau ibu melakukan satu macam kebaikan, lalu ada orang yang tertarik melakukan kebaikan itu karena nyontoh ibu, ibu bakal dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan itu. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ada sab'un yajri ajruhunna wa huwa mayyitun lil abdi wa huwa mayyitun fi qabri. Ada 7 amal yang akan ngalir pahalanya terus walaupun orang itu sudah meninggal. Nah, kata 7 ini kata ulama juga bukan membatasi tapi menggambarkan banyaknya. Apa itu? Man 'allama ilman. Kita punya ilmu, ajarkan. Itu jadi amal jariah. Au ajronahron, atau ada saluran air bisa kita ikut bangun bareng-bareng. Ada sama tetangga kita, yuk kita bangun bersama-sama. Kemudian kita ikut, wah itu luar biasa jariahnya. Hafara bi'ron, menggali sumur. Bana masjidan, bangun masjid. Artinya apa?
suatu amal yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, itu semakin afdol dalam pandangan Islam. Jadi kalau kita gotong royong, kita lihat, wah ini kalau kita ikut bersama-sama dalam kebaikan ini, maka manfaatnya akan dirasakan oleh orang, selama itu pula kita dapat amal jariah. Allah. Itulah keindahan Islam. Jadi jangan mau ketinggalan bergotong royong. Pintu kebaikan insya Allah.